Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Nuryati dengan NIM 12301197. Saya kelas 6H PAI akan menyampaikan sedikit tausiah yang berjudul Mengelola Emosi Menurut Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk berkumpul dalam majelis yang penuh keberkahan ini. Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan sedikit tausiah yang berjudul Mengelola Emosi Menurut Islam. Emosi adalah bagian dari kehidupan manusia. Setiap orang pasti pernah merasakan marah, sedih, kecewa, takut maupun bahagia. Islam tidak melarang seseorang untuk memiliki emosi, karena emosi adalah fitrah yang Allah ciptakan dalam diri manusia. Namun, Islam mengajarkan agar emosi tersebut dikelola dengan baik, sehingga tidak menimbulkan perbuatan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Salah satu emosi yang paling sering menimbulkan masalah adalah marah. Ketika seseorang tidak mampu mengendalikan amarahnya, ia dapat berkata kasar, menyakiti orang lain, bahkan merusak hubungan persaudaraan. Oleh karena itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan perhatian khusus tentang pentingnya mengendalikan emosi. Dalam sebuah hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, orang yang kuat bukanlah orang yang menang dalam bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Dari hadis ini kita memahami bahwa ukuran kekuatan dalam Islam bukan hanya kekuatan fisik, tetapi kemampuan mengendalikan diri saat sedang emosi memuncak. Allah Subhanahu wa ta'ala juga memuji orang yang mampu menahan amarahnya. Dalam surah Ali Imran ayat 134 Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kaziminal ghaiza wal 'afina 'anin nas. Wallahu yuhibbul muhsinin, yang artinya, dan orang-orang yang menahan amarahnya serta memaafkan kesalahan orang lain, Allah mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ayat ini mengajarkan bahwa menahan amarah bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda ketakwaan dan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, lalu bagaimana cara mengelola emosi menurut Islam? Yang pertama, memperbanyak mengingat Allah. Hati manusia mudah berubah ketika menghadapi masalah, dihina atau kecewa. Emosi seringkali muncul dengan cepat. Oleh karena itu, Islam mengajarkan kita untuk memperbanyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman bahwa hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi lebih tenteram. Zikir bukan hanya ucapan di lisan, tetapi juga mengingat bahwa Allah selalu bersama kita, melihat setiap perbuatan kita, dan mengetahui kesulitan yang sedang kita hadapi. Saat hati dipenuhi dengan zikir, seperti mengucapkan Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar, atau memperbanyak istighfar, perlahan-lahan hati menjadi lebih tenang. Emosi yang tadinya memuncak akan berkurang karena kita menyerahkan segala urusan kepada Allah. Orang yang sering berzikir akan lebih mudah berpikir jernih sebelum bertindak. Yang kedua, diam ketika marah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa ketika seseorang sedang marah, sebaiknya ia menahan lisannya.
Mengapa? Karena ketika emosi menguasai diri, seseorang sering mengucapkan kata-kata yang menyakitkan, menghina, atau bahkan memutuskan hubungan dengan orang lain. Setelah amarah reda, barulah ia menyadari bahwa ucapannya telah melukai hati orang lain. Diam bukanlah lemah atau kalah. Justru diam adalah tanda seseorang mampu mengendalikan dirinya. Orang yang mampu menjaga lisannya ketika marah adalah orang yang kuat di sisi Allah, karena ia tidak membiarkan emosinya menguasai akal dan imannya. Yang ketiga, berwudu. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa marah berasal dari godaan setan, sedangkan setan diciptakan dari api. Api dapat dipadamkan dengan air, oleh karena itu ketika marah dianjurkan untuk berwudu. Selain sebagai ibadah, wudu juga memberikan ketenangan. Air yang membasuh tangan, wajah, kepala, dan kaki dapat memberikan efek menyegarkan tubuh sekaligus menenangkan pikiran. Setelah berwudu, seseorang biasanya menjadi lebih siap untuk berpikir dengan tenang dan tidak lagi dikuasai amarah. Dan yang keempat, membiasakan sikap sabar dan memaafkan. Sabar bukan berarti membiarkan kezaliman, tetapi kemampuan menahan diri agar tidak membalas keburukan dengan keburukan. Orang yang sabar tetap berusaha mencari solusi tanpa mengikuti hawa nafsunya. Begitu pula dengan memaafkan. Memaafkan bukan berarti melupakan semua kesalahan orang lain, tetapi memilih untuk tidak menyimpan dendam di dalam hati. Karena dendam hanya akan membuat hati gelisah dan hidup tidak tenang. Sebaliknya, orang yang mudah memaafkan akan merasakan kedamaian, memiliki hubungan yang lebih baik dengan sesama, dan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah, di era digital seperti sekarang, mengelola emosi menjadi semakin penting. Banyak orang yang marah karena membaca komentar di media sosial, menerima pesan yang menyinggung perasaan, atau melihat berita yang memancing emosi. Akibatnya, mereka langsung membalas dengan kata-kata yang kasar, menyebarkan kebencian, atau membuat unggahan yang akhirnya disesali. Sebaiknya, sebagai seorang muslim, kita harus membiasakan diri untuk berhenti sejenak sebelum bereaksi. Tanyakan kepada diri sendiri, apakah perkataan atau tulisan ini akan menjadi kebaikan atau justru menimbulkan dosa. Jika belum yakin, lebih baik diam, berzikir dan menenangkan diri terlebih dahulu. Dengan demikian, kita tidak hanya mampu menjaga hubungan baik dengan sesama manusia, tetapi juga menjaga hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita berusaha menjadi pribadi yang sabar, bijaksana, dan mampu mengendalikan emosi dalam setiap keadaan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita hati yang tenang, lisan yang terjaga, serta kekuatan untuk selalu bersabar dalam menghadapi setiap ujian kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.